Shalom jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Kebaktian Umum Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Pada hari ini, jemaat sekalian akan dilayani oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Mangga Besar Jakarta. Dan tema pada hari ini adalah dalam tinggal tenang, itulah kekuatanku. Jemaat sekalian, saya mau ajak kita menaikkan satu pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Pada saat ini mungkin kita tidak bisa datang ke rumah Allah, masuk ruang Maha Kudus secara fisik. Tetapi biarlah lagu ini boleh mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Sebab namamu
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jemaat, kita naikkan bersama mulia bagi Allah. Sesungguhnya pengakuan kita di dalam hari Minggu ini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, laut, darat dan beserta isinya. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa kita dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Berilah Hormat Padahu. Kita akan naikkan pujian ini 2 kali, pertama dalam bahasa Indonesia dan yang kedua dalam bahasa Mandarin. Puji Allah pemberi berkat.
Hukum Tuhan pada hari ini dari Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Pujian Change My Heart, O God, akan menghantar kita dalam doa pengakuan dosa. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Bersama kita akan lantunkan pujian ini. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Hanya Tuhan yang mampu mengubah hati kita. Ubah hatiku, seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku, seperti dirimu. Dia penjunan kita. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku, seperti dirimu. Kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kepadamu Allah pencipta kehidupan kami,
kami datang membawa seluruh kehidupan kami sebagaimana kami adanya di hadapan Tuhan. Di saat ini ya Bapa, kesempatan indah Engkau anugerahkan untuk kami datang jujur, memohon ampun atas segala dosa, perbuatan, tingkah laku yang kami perbuat sedari kami kecil hingga sampai saat ini. Telah sering ya Tuhan kami mendukakan hati-Mu. Kami membelakangi Tuhan. Kami tidak menghiraukan Tuhan. Kami datang dengan penuh penyesalan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau mentahirkan hidup kami. Kami mau dipulihkan di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kami boleh diubahkan. Hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berkarya atas kami. Terima kasih untuk pengampunan kekal yang Engkau berikan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menolong kami berjalan untuk setia kepada-Mu Tuhan. Ini doa, permohonan, dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berserah. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Selamat menikmati hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, bersama dengan gereja di seluruh dunia dan di segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ketika Yesus ada di dalam hati kita, perubahan yang ajaib nyata terlihat. Ada sukacita, ada hidup yang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, kita akan menaikkan satu pujian, Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan.
ada di dalam hati kita, perubahan terjadi di dalam hidup kita. Bukan saja perubahan, tapi juga ada sukacita yang luar biasa. Bukan saja ada sukacita, tetapi juga ada ketenangan yang sejati. Jemaat sekalian, kita mau menaikkan satu pujian, tenanglah kini hatiku. Karena kita berjalan dekat dengan Tuhan. Karena tangannya selalu memegang kita teguh. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita meminta hikmat kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah pencipta kehidupan, pemelihara setiap kami. Kami memohon kekuatan dan pertolongan kala kami akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat yang daripada Engkau,
untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat mendengarkan dengan baik, untuk kami dapat berespon terhadap suara Tuhan. Biarlah firman pagi ini boleh menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menyegarkan jiwa kami dan menenangkan hati kami. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahan, anugerah dan belas kasihan Tuhan yang memampukan. Berkati kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, adik kakak dimanapun berada, patut kita bersyukur kepada Tuhan akan segala kesetiaan cinta kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan atas setiap kita. Tidak terasa jikalau hari ini kita boleh menginjakkan kaki di minggu keempat bulan Juni, yang artinya minggu terakhir di bulan ini. Waktu begitu cepat berputar, hari, minggu, bahkan bulan terus berganti. Inilah kehidupan yang terus berjalan, dan di dalamnya ada kita dan Tuhan yang selalu menyertai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali perenungan pada pagi ini, izinkan saya bertanya kepada kita semua. Apa kabar pagi ini? Bagaimana suasana dan situasi hati atau perasaan kita pagi ini? Saya menanyakan hal tersebut karena saya rindu kita boleh melihat dan mengingat bahwa tak seorang pun di antara kita ditinggalkan begitu saja oleh Tuhan dalam perjejakan kita hidup di dunia yang fana ini. Ia selalu ada bersama kita, menyertai kita. Amin, jemaat Tuhan. Dan pada pagi ini firman yang menyapa kita dari Yesaya pasal 30 ayat 15 berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Yang berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga menjalankan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan pada pagi ini adalah dalam tinggal dan tenang, itulah kekuatanku. Dalam tinggal dan tenang, itulah kekuatanku. Firman yang kita baca pada pagi ini dari kitab Yesaya sedikit mengisahkan kepada kita bahwa Yesaya adalah seorang nabi yang juga dipakai oleh Tuhan secara khusus dan secara luar biasa untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan berita, mengumumkan pesan bagi umat kepunyaan Allah. Yesaya dalam awal-awal pelayanan, bahkan sebelum menjadi seorang nabi, banyak mengalami pergumulan. Ia berkata bahwa aku tidak pantas Tuhan, aku tidak layak Tuhan. Bahkan Yesaya pernah berkata bahwa ia adalah seorang yang najis bibirnya. Namun Tuhan memperkenan dia. Tuhan mau memakai dia lebih dari apa yang mungkin pernah ia pikirkan. Dan Tuhan memberikan ia sebuah tanggung jawab yang besar, menjadi nabi atas bangsa Yehuda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya dipanggil untuk melayani Tuhan melalui bangsa yang tengah tegar tengkuk, bangsa yang tengah mengalami kemerosotan moral dan juga kerohanian,
bangsa yang tengah menolak Tuhan, bangsa yang tidak lagi menghadap kepada Tuhan. Itulah bangsa yang menjadi penerima pesan yang akan disampaikan oleh Yesaya. Pasal ke-30 yang kita bacakan pada pagi ini dan secara khusus di ayat ke-15, Bapak Ibu jemaat Tuhan, memberikan kepada kita sebuah gambaran kehidupan dari umat Yehuda yang tengah berada dalam situasi dan keadaan politik yang sangat genting dan panas kala itu. Mereka tengah berhadapan dengan sebuah ancaman yang sangat besar, ancaman yang menakutkan, ancaman yang mungkin akan memunahkan dan membinasakan mereka. Tentunya dalam menghadapi kondisi yang demikian, Yehuda, pemimpin-pemimpinnya harus segera mengambil tindakan, bukan? Untuk bisa melewati dan menyelesaikan persoalan tersebut. Tantangan yang mereka alami adalah ancaman dari sebuah bangsa yang disebut dengan Asyur. Asyur yang memiliki kekuatan adidaya, Asyur dengan segala pengalaman perang, dan Asyur dengan segala kemampuan militernya akan datang, menyerang, dan menghancurkan Yehuda. Yehuda takut. Umat Allah gentar. Mereka hendak meminta pertolongan. Mereka hendak mencari bantuan. Tapi sayang sekali jemaat Tuhan, pemimpin-pemimpin Yehuda mencari pertolongan tidak kepada Tuhan. Mereka malah pergi menaruh harap kepada sebuah bangsa lain, yaitu Mesir. Mereka berpikir bahwa Mesir akan bisa dan mampu menolong mereka. Kalau mereka meminta pertolongan kepada Mesir, seakan-akan pengalaman Yehuda, pengalaman umat Allah bersama dengan Allah sebelum mereka berada dalam ancaman oleh bangsa Asyur, semua terlupakan. Tentu mereka tahu bahwa yang menolong mereka keluar dari Mesir adalah Allah. Tentu mereka pasti dan mengerti bahwa yang memelihara mereka selama di padang gurun adalah Allah. Yang menghantar mereka masuk sampai ke Kanaan adalah juga Allah. Tetapi semuanya itu seakan-akan hilang, sirna dari ingatan mereka. Melihat keadaan yang demikian jemaat Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah datang untuk menolong umatnya. Allah memanggil dan memakai Yesaya untuk menyampaikan pesannya bagi umat yang tengah terhilang kala itu. Kalau kita boleh membaca di ayat yang ke-7 dari pasal ke-30. Allah di sana berfirman bahwa Mesir yang memberi pertolongan itu tak berguna dan percuma. Ini adalah bagian pesan yang harus disampaikan Yesaya kepada umat Yehuda. Seberapa kuat kamu mencari pertolongan kepada orang lain, seberapa pintar orang lain menurut kamu bisa menolong dirimu. Namun ketika Tuhan berkata itu percuma dan tak berguna, maka seorang pun tidak bisa menentang hal demikian. Kalau kita hanya sampai di sini jemaat Tuhan, maka berita ini menakutkan, menyeramkan.
rasa-rasanya tidak ada jalan keluar. Namun justru itu, Tuhan menyediakan pemulihan bagi Yehuda. Asal mereka mau taat dan mendengarkan Tuhan. Itulah fokus renungan pagi ini. Di pasal yang ke-30 ayat ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dari catatan firman Tuhan pagi ini, jemaat Tuhan, saya ingin kita belajar 3 pelajaran penting yang dapat kita pegang sebagai kekuatan, penghiburan, dan kelepasan kala kita berada di tengah-tengah kesulitan. Yang pertama, jemaat Tuhan, yaitu umat harus kembali kepada Allah. Bangsa Yehuda disebut sebagai anak-anak pemberontak. Mereka mempunyai rencana, mereka menyusun rencana, tapi tidak melibatkan Tuhan. Mereka juga disebut sebagai angkatan pembohong. Tidak mau mendengarkan firman, enggan akan firman. Bahkan mereka menolak nabi dan juga Allah. Mereka hidup dalam ibadah yang munafik, terlibat dalam penyembahan berhala. Inilah kemerosotan yang tengah dialami oleh Yehuda. Di tengah-tengah situasi yang demikian Allah hadir. Allah berseru melalui Yesaya, Allah berkata, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Bertobat berarti berbalik arah kepada Allah. Memposisikan diri dan seluruh yang dimiliki hanya kepada Allah. Mulai dari pikiran, hati, emosi, atau bahkan mungkin perasaan. Semua harus diarahkan kepada Allah. Yehuda tengah membelakangi Allah. Dan melalui berita yang disampaikan Yesaya, mereka harus berbalik menghadap kepada Allah. Inilah masa sukar yang tengah dialami Yehuda. Masa di mana mereka tengah mengesampingkan Allah di dalam hidup mereka. Namun Allah dengan kasih hadir dan berkata, bertobat. Ingatkah kita Saulus yang menjadi Paulus? Seorang penganiaya, seorang yang sangat kejam. Tapi kalau ia bertemu dengan Tuhan dalam sebuah perjalanan, ada kesempatan bagi dia untuk berbalik kepada Allah. Pertobatan harus menghasilkan pembaruan. Pembaruan harus terjadi kepada setiap kita dalam berbagai dimensi kehidupan. Kalau hari-hari ini kita tengah mengalami kesulitan, berjuang melewati yang namanya pandemi COVID-19. Maka di saat-saat ini pun kita juga harus bisa berefleksi. Melalui kondisi yang sulit ini, Tuhan mau saya dibaharui dalam bagian apa? Mungkin kita harus dibaharui dalam pemikiran kita. Mungkin kita harus dibaharui dalam sikap kita, tutur kata kita, karakter kita. Dalam hidup jemaat Tuhan,
Masa sukar pasti ada. Saya, jemaat yang ada di rumah, setiap kita punya persoalan. Hanya bentuknya yang berbeda-beda. Setiap kita punya pergumulan dan penderitaan. Namun yang paling penting adalah kita harus kembali kepada Allah. Berbalik kepada Allah. Dan kita harus mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Karena Yesus pun di dalam Injil juga berkata, bertobat dan percayalah kepada Injil. Yang kedua, tinggal diam dan tinggal tenang. Yehuda dalam menghadapi ancaman Asyur gagal untuk diam dan tenang di hadapan Allah. Yehuda terjebak dalam sebuah kepanikan dengan sikap gegabah mengambil sebuah keputusan yang dimana tidak ada Tuhan di dalam keputusan itu. Mereka berlari, mereka mengejar pertolongan semampu sekuat mereka, namun bukan kepada Tuhan, melainkan kepada Mesir. Tinggal diam bukan berarti kita pasif. Tinggal diam bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tinggal diam bukan berarti kita hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan segala sesuatu terjadi. Dalam tinggal diam, kita diminta untuk menjadi tenang. Tenang, karena ketenangan akan membuat kita mampu mengambil waktu untuk bisa bersama dengan Tuhan. Waktu untuk bisa mengisi pikiran kita sesuai dengan janji-janji Allah. Waktu untuk kita bisa mengimani bahwa Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Sekalipun kesulitan sungguh amat besar di depan kita. Tinggal Dia menolong kita mengatasi dengan baik kegelisahan dan ketakutan yang kita rasakan. Diam dan tenang di hadapan Tuhan membawa kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itulah letak kekuatan orang percaya. Bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Bahkan di dalam Mazmur 46 ayat 11, firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Untuk diam dan tenang itu bukan pilihan, tapi itu adalah perintah dari Tuhan Allah untuk kita. Dalam diam dan tenang kita dapat meratap kepada Tuhan. Ratapan adalah bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Bentuk kepasrahan diri kita kepada Tuhan. Bentuk komitmen dalam keyakinan kita bahwa Tuhan ada bersama kita. Ratapan adalah proses pemulihan dari Tuhan untuk kita yang tengah berjuang di tengah kesesakan. Fokus ratapan adalah Tuhan Sang Pembebas. Dalam diam dan tenang, kita tinggal dan beri ruang untuk kita bisa meratap kepada Tuhan. Supaya kita dapat lebih memahami Allah. Dan supaya kita bisa lebih tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Diam dan tenang juga jemaat Tuhan menghantar kita dalam relasi yang intim dan dekat dengan Tuhan.
relasi yang kita mulai dari pribadi kita sendiri. Relasi yang bisa kita bangun melalui keluarga di dalam mesbah doa. Relasi yang dapat kita tingkatkan melalui persekutuan komunal dalam komunitas. Di sanalah kita diminta oleh Tuhan untuk diam dan tenang. Kesulitan hidup akan terus bertambah jika kita memilih dan mengambil jalan kita untuk menuntaskan persoalan tanpa melibatkan Tuhan. Saat-saat seperti ini baik untuk kita, untuk diam dan tenang. Ucapkan, serukan, katakan apa yang engkau gumulkan hari ini. Jangan panik. Jangan gegabah. Pertolongan Tuhan tidak hadir dari kepanikan. Pertolongan Tuhan datang dalam diam dan tenang kita. Hana, seorang perempuan yang bergumul untuk memiliki seorang anak. Dalam catatan Alkitab dikatakan, ia datang kepada Tuhan dengan pedih hati, sakit hati, sedih hatinya. Bahkan ia berdoa dengan menangis sampai terseduh-seduh. Namun Tuhan menenangkannya dengan segala bentuk pengharapan yang ia yakini bahwa Tuhan baik atasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak alasan bisa kita berikan kenapa kita tidak bisa menjadi diam dan tenang di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita tengah berada dalam keresahan. Mungkin saat ini kita tengah gelisah. Mungkin detik ini kita juga tengah khawatir. Atau mungkin kita sedang panik. Berhadapan dengan persoalan yang amat berat. Hari ini Tuhan menyapa engkau dan saya. Berbalik arah kepada Dia. Tinggal diam dan tinggal tenang. Biarkan Ia yang menuntun kita. Biarkan Tuhan bekerja secara leluasa atas hidup kita. Yesus Sang Mesias yang juga dinubuatkan dalam kitab Yesaya di dalam Injil Yohanes 15 ayat 4 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Ini adalah ajakan yang menenangkan, janji yang mendamaikan. Bila Allah di dalam Kristus Yesus berdaulat atas hidup kita, maka Ia tidak hanya dan bukan hanya sebagai sempalan atau tempelan. Tapi Ia, Allah, Kristus itu fokus yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Mari datang, diam, dan tenang di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, percaya dengan sungguh. Kita percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Jemaat bukan karena semata-mata aku mau percaya. Kita bisa percaya karena Allah yang memampukan kita di dalam iman melalui Yesus Kristus. Untuk kita berani berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, Allah Tritunggal itu. Percaya adalah sebuah sikap untuk mengakui dan meyakini Allah sebagai yang tertinggi dalam otoritasnya atas segala ciptaan. Kalau kita berani percaya kepada Tuhan, berani berkata aku percaya, maka kita harus dengan sungguh-sungguh mempercayai apa yang kita percayai.
Karena bila mana ada kesulitan, kita memiliki sebuah pengharapan bahwa Tuhan adalah benteng kokoh kehidupan kita. Yesaya dalam pemberitaannya ditolak. Yesaya dalam penyampaiannya akan pesan Allah mengalami banyak tantangan. Namun, janji akan pemeliharaan dari Allah itu yang memampukan Yesaya untuk teguh dalam menjalankan tanggung jawab kenabiannya. Musa juga di awal-awal pelayanannya, ia berkata, saya seorang yang tidak petah lidah. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memampukan, Tuhan menolong, dan Tuhan memelihara. Elia, bahkan yang ia rasakan di titik terendah hidupnya, ia ingin mati. Ambillah nyawaku Tuhan. Bagian dari perkataan Elia. Namun Allah datang menghibur dan menguatkan Elia. Percaya berarti kita mempertaruhkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita menjalani hidup dengan segala warna-warni yang menghiasi, ingatlah bahwa setiap pengalaman iman bersama dengan Tuhan adalah pelajaran berharga untuk hari ini dan hari esok. Juga ketika kita tengah berada di kesulitan yang amat sangat berat, kemanakah kita bersandar? Menghidupi perkataan dalam tinggal dan tenang itulah kekuatanku. Kita diajak untuk tidak menyibukkan diri mencari jalan keluar dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Namun kita diajar untuk sibuk mencari Tuhan. Sibuk terhadap perkara-perkara rohani. Bila kita percaya dan kenal siapa Tuhan kita, maka tidak ada alasan yang berarti yang terlalu berlebihan untuk kita juga terlalu takut menghadapi hidup. Karena iman di dalam Kristus mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa ketika kita ada di dalam Dia, segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari seizin Tuhan atas hidup kita. Dalam tinggal dan tenang itulah kekuatanku. Kita tahu bahwa Allah penolong kita. Allah menolong kita mengatasi kesulitan. Allah menolong kita melenyapkan ketakutan dengan iman kepadanya. Allah menolong kita untuk kita dapat mendengarkan suara dan petunjuknya. Untuk kita siap tinggal, untuk kita siap diam dan tenang di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam koram Deo. Di hadapan Tuhan kita berlutut. Di hadapan Tuhan kita bersimpuh dengan sebuah keyakinan. Allah hadir di pekerjaanku. Allah hadir di pelayananku. Allah ada di keluargaku. Allah ada di pergumulanku. Allah hadir bagiku. Allah mengasihi. Ketenangan dan kedamaian hanya dapat kita peroleh dalam Allah Sang Penolong kita. Allah mampu menolong kita menghidupi kebenarannya. Lagu yang berjudul It Is Well With My Soul akan menutup perenungan pada pagi hari ini. When
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, mengajar dan mengajak kami untuk kami dapat hidup di dalam diam dan tenang di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk kami dengan hati yang bersyukur dan bersukacita menghidupi segala kebenaran yang Engkau bukakan bagi setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami melakukan banyak hal yang tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus boleh menolong kami untuk kami bisa berjejak di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Berkati mereka dengan segala bentuk perjuangan iman mereka. Biarlah sungguh nama-Mu ditinggikan dan nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun berada. Di tengah-tengah pandemi saat ini, gereja juga tengah bergumul dengan segala bentuk pelayanan yang harus dikerjakan. Tetapi kami percaya karena Engkau yang empunya gereja, maka kepadamu kami berserah. Anugerah dan belas kasihan Tuhan yang boleh tetap memelihara gereja-Mu. Orang-orang yang ada di jemaat-jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Biarlah sungguh Tuhan, setiap kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan dan pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, tempat di mana kami tinggal dan di mana kami melayani saat ini. Kami rindu bangsa ini boleh dipulihkan, negeri kami boleh dipulihkan, dan setiap kami yang ada di dalam negeri ini pun dipulihkan oleh karena Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami menyerahkan untuk pemimpin-pemimpin negeri, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Bahkan kami terus berdoa untuk tenaga medis yang berdiri di garda terdepan. Tuhan berikan kekuatan juga kesehatan. Bahkan untuk seluruh pasien yang tengah dirawat saat ini, pengharapan dan kekuatan datangnya daripada Tuhan. Dan jika mungkin ada keluarga yang tengah berduka saat ini, biarlah sungguh Tuhan, Engkau juga yang boleh menghiburkan setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan pengharapan kami bagi Gereja Kristen Kalam Kudus dan juga bagi negeri kami Indonesia di tengah perjuangan melewati masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa dan menyerahkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, tibalah waktu kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jemaat bisa mentransfer uang persembahan ke nomor rekening unit masing-masing. Atau yang kedua, jemaat bisa mengumpulkan di dalam sebuah amplop untuk kemudian diberikan ketika ibadah fisik kembali diberlakukan. Atau apabila ada cara-cara lain yang sudah disosialisasikan oleh majelis jemaat sekalian, boleh mengikuti aturan dari masing-masing unit. Kita akan naikkan satu pujian, tabur waktu pagi untuk mengiringi kita di dalam menjalani persembahan. Penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur kita berikan persembahan kita. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam keadaan apapun. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh ingatkan kami untuk tetap tinggal tenang di dalam Engkau. Saat ini kami membawa persembahan kami, rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama Yesus mari kita tetap semangat menjalani hari-hari yang menantang ini. Dengan tetap mengandalkan pimpinan Tuhan, mari kita terus maju. Kita naikkan satu pujian bersama, Maju Laskar Kristus. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah kita terus menjalani hidup ini di dalam ketergantungan kepada Tuhan. Dan biarlah kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kebaktian selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.